warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai asam basa, dan di video kali ini kita akan fokus membahas pH basa kuat dan pH basa lemah. Oke, kita mulai dulu dari pH basa kuat. Kita kenali dulu, apa sih itu basa kuat? Jadi teman-teman, basa kuat adalah senyawa-senyawa basa yang dianggap mengalami ionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasinya sama dengan 1. Jadi kita kemarin sudah belajar ya bahwa derajat ionisasi itu simbolnya alfa. Untuk basa kuat, alfa sama dengan 1. Nah, contoh dari basa kuat adalah teman-teman harus hafal ini ya. Contoh dari basa kuat ada NaOH, natrium hidroksida, kemudian ada KOH, kalium hidroksida, ada BaOH kali barium hidroksida, CaOH 2 kali kalsium hidroksida, dan ada juga MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida. Nah, semuanya ini adalah merupakan contoh basa kuat. Nah teman-teman, karena basa kuat tadi mengalami ionisasi sempurna, maka persamaan reaksinya itu bisa kita tuliskan. Saya ambil contoh NaOH. Ini dia bisa terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, adanya OH- ini menunjukkan bahwa senyawa NaOH merupakan suatu basa. Untuk mencari pH dari suatu basa, berarti yang harus kita hitung adalah OH-nya teman-teman, karena di sini dihasilkan OH- ya, bukan H+. Kalau asam kemarin kan nyari H+-nya dulu. Nah, kalau basa itu yang dicari adalah OH-nya. Dimana untuk basa kuat rumusnya OH- itu cara mencarinya, rumusnya adalah OH- sama dengan, jadi konsentrasi OH- sama dengan B dikali dengan MB, di mana B ini merupakan jumlah dari OH- yang dihasilkan. Nah, jika kita kembali ke contoh NaOH tadi, maka di sini jumlah OH- yang dihasilkan adalah 1 ya. Jadi karena ini tidak ada koefisiennya, jadi ini 1, koefisien 1 itu tidak ditulis teman-teman. Kemudian pOH-nya, jadi kalau kita mau mencari pH dari basa kuat itu, yang kita cari adalah pOH-nya dulu teman-teman. pOH itu rumusnya adalah, kalau kemarin kita belajar pH itu min log H+, maka pOH ini adalah min log konsentrasi OH-. Oke, nah teman-teman perlu ingat di materi asam basa bagian 1 kemarin kita sudah belajar bahwa yang namanya pH plus pOH itu nilainya sama dengan 14, karena ini terkait dengan kesetimbangan air ya, atau KW, dimana nilainya sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, ini pH plus pOH sama dengan 14, sehingga kalau kita mau mencari pH dari pOH yang sudah diketahui, maka pH itu rumusnya sama dengan 14 min pOH. Nah, jadi 3 rumus ini harus teman-teman hafalkan dan pahami betul. Oke, kita akan ke contoh soal supaya kita lebih paham ya. Contoh soal untuk pH basa kuat yang pertama adalah hitung pH dari larutan NaOH 0,05 molar. Jadi NaOH itu adalah suatu basa kuat. Nah, ini NaOH tadi ya, terionisasi menjadi Na+ dan OH-, sehingga nilai B-nya sama dengan 1 ya. Oke, nah ini 0,05 ini adalah sebagai konsentrasi basa atau Mb. Sehingga kita bisa cari OH-nya dulu ya teman-teman. OH- ini sama dengan B kali MB kan, karena B nya 1 berarti OH- itu sama dengan nilai MB nya, yaitu 0,05. Oke, nah 0,05 ini kan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini adalah konsentrasi OH-, padahal kita disuruh mencari pH, berarti langkah selanjutnya adalah mencari pOH-nya dulu. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, sehingga
POH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2. POH itu akan sama dengan, nah ini kalau ada perhitungan seperti ini berarti minusnya, angka yang ada minusnya ini pangkatnya ini maju ya teman-teman, berarti 2 min log 5. Nah ini adalah nilai POH-nya. Belum selesai karena yang ditanya adalah pH ya. Oke, langkah ketiga adalah kita mencari pH dengan rumus tadi 14 min POH. Jadi ini 14 min POH-nya sama dengan 2 min log 5. Berarti ini 14 min 2 sama dengan 12. Ini min berarti plus ya teman-teman, menjadi plus log 5. Nah, jadi pH dari NaOH 0,05 molar adalah 12 plus log 5. Nanti teman-teman bisa cari log 5 itu nilainya berapa, bisa ditambahkan. Oke. Kemudian kita ke soal nomor 2. Hitung pH dari larutan BaOH2 kali 0,01 molar. Oke, jadi ini adalah nilai Mb-nya. Karena ini ada angka 2 berarti kan B-nya 2 ya teman-teman, atau B-nya 2 itu diperolehnya dari sini. BaOH2 berarti ini jadi Ba2 plus 2OH minus. Nah, angka 2 nya ini menunjukkan nilai B-nya ya teman-teman. Oke, kemudian ini yang ditanyakan adalah pH. Berarti kita cari dulu OH minusnya. OH minus dari larutan BaOH2 kali adalah B kali Mb. B-nya 2, Mb-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti konsentrasi OH minus yang sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke, kemudian langkah yang kedua kita nyari POH-nya. POH-nya berarti min log konsentrasi OH minus. Berarti ini sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan pangkatnya maju ya, 2 min log 2. Ini adalah POH-nya. Nah, kemudian kita cari pH-nya dengan cara tadi 14 min POH sama dengan 14 min 2 min log 2. Berarti ini 14 kurangi 2 sama dengan 12, minus jadinya plus ya, plus log 2. Jadi pH dari BaOH2 kali 0,01 molar sama dengan 12 plus log 2. Oke, mudah ya teman-teman. Kemudian kita ke soal nomor 3 yang tentunya agak panjang sedikit. Oke. Soal nomor 3. Sebanyak 0,58 gram MgOH2 kali dilarutkan dalam 200 ml air. Berapakah pH yang dihasilkan? Jadi ada padatan MgOH2 kali sebanyak 0,58 gram. Kemudian padatan itu dilarutkan dalam air yang volumenya 200 ml. Nah, ini ditanyakan pH yang dihasilkan dari pelarutan MgOH itu teman-teman. Nah, jangan soal seperti ini berarti kita tulis dulu yang diketahui boleh ya. Berarti massa MgOH 2 kali sama dengan 0,58 gram. Kemudian volume yang digunakan untuk melarutkan adalah 200 ml. Karena ini nantinya untuk mencari konsentrasi berarti ini harus dijadikan liter sama dengan 0,2 liter. Yang ditanya adalah pH. Jadi untuk menjawab soal ini, karena ini merupakan basa ya, MgOH2 kali itu basa kuat, berarti tentu saja kita harus cari OH minusnya dulu kan. Nah, OH minus itu tadi kan sama dengan B kali Mb atau B kali konsentrasi basa. Artinya kita harus cari tahu dulu konsentrasi basanya atau konsentrasi MgOH 2 kalinya dulu biar tahu nantinya konsentrasi OH minus ya. Oke, berarti langkah pertama adalah mencari konsentrasi dari MgOH 2 kali.
Caranya, konsentrasi kemarin kita sudah belajar ya. Caranya adalah mol per volume, di mana mol ini N ini rumusnya adalah massa per mR. Ya, masih ingat ya? Jadi masanya adalah 0,58 gram, mR-nya dihitung aja mgOH 2 kali. Oke, sini ya. Jadi mgOH 2 kali. Berarti AR-nya mg ini adalah 24, AR-nya O kali 2, O itu 16 kali 2 berarti 32, berarti tambah 32 ditambah AR-nya H itu 1 kali 2, 2 berarti 24 tambah 34 berarti 58, berarti ini MR-nya 58, sehingga ketemunya sama dengan 0,01 mol ya. Jadi molnya 0,01, sehingga ini kita tulis ke sini aja, 0,01 mol dibagi volumenya tadi dalam liter 0,2, sehingga 0,01 bagi 0,2 ketemunya adalah 0,05 molar ya konsentrasinya. Atau ini bisa dituliskan 5 kali 10 pangkat minus 2 supaya lebih gampang nanti ya. Jadi konsentrasi mgOH 2 kali dari soal itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Belum selesai karena yang ditanyakan adalah pH. Nah, ini dari konsentrasi mgOH 2 kali itu kita bisa menghitung konsentrasi OH minusnya. Ya, jadi langkah kedua adalah menghitung konsentrasi OH minus, di mana OH minus sama dengan B kali MB. B-nya berapa nih? B-nya 2 ya, karena ini subscript-nya adalah 2 ya. Jadi B-nya 2 dikali MB-nya adalah tadi yang kita cari tadi, konsentrasi mgOH 2 kali. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2. Jadinya ketemu 10 pangkat, oke gini dulu ya, 10 pangkat 10 minus 2, atau ketemunya ini sama dengan 10 pangkat minus 1. Ini adalah konsentrasi OH minusnya. Nah, belum selesai. Langkah yang ketiga, kita menentukan pOH-nya. pOH sama dengan min log OH minus. Nah, ini tinggal dimasukkan nih, min log OH minusnya berapa? 10 pangkat minus 1. Berarti jawabannya adalah 1. Jadi pOH-nya sama dengan 1. Kemudian langkah yang keempat atau yang terakhir adalah kita nyari pH-nya. pH-nya sama dengan 14 min pOH. Kita masukkan aja 14 dikurangi 1. Jadi pH-nya sama dengan 13. Oke, jadi dari soal itu pH-nya sama dengan 13. Oke, ini jawabannya. Mudah ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pH basa lemah. Oke, agak sedikit berbeda ya ini nanti. Oke, basa lemah, apa sih itu yang dimaksud dengan basa lemah? Jadi basa lemah adalah senyawa-senyawa basa yang dianggap mengalami ionisasi tidak sempurna ya. Sehingga karena ionisasinya tidak sempurna, maka nilai derajat ionisasinya kurang dari 1. Atau 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Gini ya, jadi nilainya 0, berapa gitu. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah contoh-contoh dari basa lemah nih. Contoh-contoh dari basa lemah diantaranya ada NH4OH. Kemudian ada berilium hidroksida BeOH 2 kali. Kemudian ada zinc hidroksida ZnOH2, ada juga perak hidroksida atau AgOH. Ini adalah beberapa contoh basa lemah, nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri. Nah, kemudian ketika kita membahas basa lemah, maka nilai derajat ionisasinya tidak sama dengan 1. Dia tidak terionisasi sempurna. Kalau saya contohkan NH4OH ini di dalam air dia akan mengalami reaksi kesetimbangan ya, menghasilkan NH4 plus OH minus. Nah, karena ini adalah reaksi kesetimbangan, maka
Suatu basa lemah itu punya nilai Kb ya, tetapan kesetimbangan basa ya. Kalau asam punya Ka, kalau basa punya Kb. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke rumus untuk mencari OH-. Jadi kalau basa tadi yang dicari adalah OH-nya ya teman-teman. Jadi OH- untuk basa lemah rumusnya adalah jadi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan Mb, atau ada juga rumus kedua yaitu OH- sama dengan alfa kali Mb ya. Jadi alfa ya, alfa dikali dengan Mb. Jadi rumusnya dua ini teman-teman untuk OH-. Kemudian POH ini rumusnya sama yaitu apa tadi? Men log OH-. Kemudian pH-nya berarti pH sama dengan 14 men POH ya. Jadi seperti ini harus teman-teman ingat dengan baik. Kita ke soalnya supaya lebih mudah dipahami. Soal yang pertama, berapakah pH dari larutan NH4OH 0,05 molar. Jadi NH4OH ini merupakan suatu basa lemah ya, dengan nilai Kb 2 kali 10 pangkat minus 5. Molaritas atau Mb-nya sama dengan 0,05. Jadi ini nyari OH-nya sama dengan akar Kb kali Mb. Masukkan aja nilainya karena sudah diketahui Kb-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5, Mb-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Ini ya teman-teman, ini sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Oke, akar berarti ini 10 kali 10 pangkat minus 7 atau 10 pangkat minus 6, berarti sama dengan 10 pangkat minus 3. Ini adalah OH-nya teman-teman. OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 3. Berarti POH-nya, oke, sampingnya aja sini ya. Langkah kedua mencari POH sama dengan men log OH-. Berarti men log 10 pangkat minus 3. Berarti pangkatnya maju ya, jadi 3. POH-nya sama dengan 3, berarti langkah terakhir menentukan pH. pH sama dengan 14 men POH. Jadinya 14 men 3, jadinya pH-nya 11. Oke, jadi ini jawabannya ya teman-teman. pH-nya sama dengan 11. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke. Suatu basa lemah LOH mempunyai pH 10 plus log 5. Kb-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Maka konsentrasi basa tersebut adalah, oke, jadi ini dibalik teman-teman. Kita tidak mencari pH-nya, tetapi mencari konsentrasi awal dari basa itu. Jadi pengerjaannya juga dibalik. Nah, ini perhatikan soalnya di sini adalah basa lemah LOH, valensinya 1, mempunyai pH sekian. Nah, karena di soal ini basa, berarti pH ini nantinya kita jadikan POH dulu supaya kita bisa tahu OH-nya berapa gitu ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus mencari POH dari basa lemah ini. Oke, kita mencari POH berarti karena tadi pH-nya itu sama dengan 10 plus log 5, maka kita bisa kan mencari POH-nya ya teman-teman dengan cara tadi, ingat ya bahwa pH plus POH sama dengan 14, berarti POH-nya sama dengan 14 minus pH, kan begitu. Berarti 14 minus 10 plus log 5, gini ya. Berarti 14 minus 10 itu 4. Ini kan jadi minus ya. Jadi 4 minus log 5. Ini adalah POH dari basa lemah di pertanyaan nomor 2, oke? Oke, nah kemudian dari POH ini kita akan bisa mencari OH-nya. Jadi kita bisa mencari konsentrasi OH-nya.
Berarti kalau pOH-nya 4 minus log 5, maka konsentrasi OH minusnya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Jadi ini jadikan pangkatnya ya. Jadi OH minusnya ketemu 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena ini tadi adalah basa lemah, maka kita bisa mencari konsentrasi basa lemah tersebut dengan cara pakai aja ya rumus OH minus sama dengan akar KB kali MP. Nah, yang ditanyakan adalah si MP ini. Gitu ya. Oke. OH minusnya tadi ketemu ya dari yang kita cari, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan akar KB-nya diketahui ini ya, 2,5 kali 10 pangkat minus 5 dikali MP-nya ditanyakan. Oke, kalau ada seperti ini berarti bisa ini kita kuadratkan saja ya, supaya lebih mudah menghitungnya. 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat berarti 25 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan ini akarnya berarti kan hilang. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 5 dikali MP. Berarti MP sama dengan 25 kali 10 pangkat min 8 per 2,5 kali 10 pangkat min 5 kan gitu. Berarti MP sama dengan 25 bagi 2,5 berarti 10 ya. 10 kali 10 pangkat minus 3 ini ya. Nah, atau MP nya sama dengan, jadikan ringkas, berarti 10 pangkat minus 2. Jadi jawabannya ini konsentrasi basa lemah LOH atau MP itu sama dengan 10 pangkat minus 2 molar ya, atau 0, ini atau 0,01 molar ya. Oke, jadi jawabannya seperti itu teman-teman, caranya seperti itu. Asalkan teman-teman hafal rumusnya dan mengerti cara penggunaannya, insya Allah untuk soal mencari pH itu merupakan hal yang mudah. Oke, tetap semangat belajar. Sampai di sini dulu video kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.